Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Lestari, NPM 10120605, kelas H1. Untuk menuntaskan tugas UAS kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep talent management. Untuk itu, penjelasannya sebagai berikut. Strategi talent management bertujuan untuk memotivasi para pekerjanya untuk berkarir di perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Tentunya, adanya talent management adalah untuk menghindari tingginya tingkat turnover SDM yang berdampak buruk pada perusahaan dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan kinerja dan talenta SDM yang dimiliki perusahaan, acapkali perusahaan melakukan strategi manajemen talenta yang dikenal dengan talent development. Pada dasarnya, talent development ini untuk menyusun jenjang karir, meningkatkan skill, dan meningkatkan performa kinerja SDM. Pengembangan potensi dan karir SDM dalam talent management berupa pengidentifikasian talenta SDM, menempatkan SDM pada posisi yang sesuai dengan potensinya, mengembangkan keterampilan dengan beberapa pelatihan keahlian, dan memotivasi SDM untuk mencapai goals karirnya. Pada dasarnya, talent management ini merupakan pengelolaan SDM untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas dalam bekerja untuk mencapai goals perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengapa talent management itu penting. Yang pertama yaitu meningkatkan performa perusahaan. Menurut penelitian, menyatakan bahwa talent management paling efektif adalah mengombinasikan 3 komponen yaitu yang pertama yaitu rapid talent allocation, yang kedua pengalaman positif karyawan, dan yang ketiga tim HR yang strategik. Yang kedua, menarik talent terbaik dan peran strategis yang berkelanjutan. Talenta yang berpotensial cenderung memilih perusahaan yang memiliki program talent development untuk mendukung karir mereka. Ketiga, yaitu mendorong inovasi. Untuk membentuk SDM yang bisa berinovasi meskipun digempur dengan teknologi, maka talent development adalah solusi yang tepat bagi perusahaan. Dengan berbagai pelatihan-pelatihan teknologi terkini, maka SDM dalam perusahaan akan mendapat insight baru untuk terus berinovasi. Selanjutnya yaitu meningkatkan performa SDM. Manfaat talent management yang didapatkan perusahaan antara lain memudahkan pengidentifikasian dan pencocokan karyawan pada bidang pekerjaan yang sesuai dengan potensinya. Yang kelima yaitu mengurangi tingkat turnover. Pentingnya manajemen talenta bagi karyawan adalah ketika seorang karyawan merasa dihargai di sebuah perusahaan. Yang terakhir, branding perusahaan yang kuat. Perusahaan yang memiliki program talent development dinilai sebagai perusahaan yang prestisius bagi masyarakat. Penjelasan selanjutnya yaitu proses talent management. Yang pertama yaitu perencanaan yang matang, yang kedua menarik kandidat lain, yang ketiga proses seleksi, yang keempat program pengembangan, dan yang terakhir retaining dan transisi. Selanjutnya yaitu strategi talent management. Yang pertama di sini ada job desk yang detail. Ada beberapa informasi yang wajib ada dalam deskripsi pekerjaan. Yang pertama yaitu posisi pekerjaan dan penempatan lokasi. Yang kedua job description. Yang ketiga keahlian yang dibutuhkan. Yang keempat reporting lines. Yang terakhir yaitu gaji dan tunjangan. Lalu di sini ada standarisasi, peninjauan SDM, dan proses orientasi. Standarisasi peninjauan SDM yang struktur dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan kandidat terbaik. Kemudian proses orientasi juga membantu karyawan baru untuk memahami visi bisnis dan budaya perusahaan lebih dalam. Selanjutnya yaitu tracks and measure performance.
Dengan adanya KPI, perusahaan akan mendapatkan insight mengenai pengetahuan baru, kelemahan perusahaan, dan solusi untuk menangani tantangan yang akan dihadapi. Yang terakhir yaitu fokus pada corporate culture. Corporate culture yang tepat menjadi salah satu faktor penting perusahaan untuk mencari kandidat yang cocok dengan budaya perusahaan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.